Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Sinta Salwa Ramadhani dengan NIM 2020-155-1017 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Video kali ini kita akan belajar mengenai pelatihan transliterasi. Pengertian dari transliterasi itu adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, mengapa harus ada transliterasi? Yang pertama, karena ketika menyalin abjad pada sistem penulisan abjad tertentu ke dalam sistem penulisan abjad yang lain, itu butuh penyesuaian. Yang kedua, pembelajar dan peneliti di wilayah kajian keislaman atau Islamic Studies di mana sumber literasi menggunakan bahasa atau teks atau abjad Arab perlu melakukan transliterasi saat menuliskan abjad Arab ke dalam abjad Latin. Yang kedua, pedoman transliterasi. Ada beberapa pedoman transliterasi yang digunakan untuk menyalin abjad Arab ke abjad Latin. Salah satu pedoman transliterasi adalah pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 150/1987 dan nomor 0543/U/1987. Ini huruf Arab kemudian yang dilatinkan seperti ini. Yang pertama huruf Arab alif, ketika dilatinkan itu tidak dilambangkan. Ba dilatinkan dengan B, ta dilatinkan dengan T, sa itu dilatinkan dengan S dengan titik di atas, jim dilatinkan dengan huruf J, H dilatinkan dengan huruf H dengan titik di bawah, huruf Arab kho dilatinkan menggunakan K dan H, KH jadinya. Huruf Arab dal dan dal dilatinkan dengan D, dal dilatinkan dengan Z titik di atas, ro dengan R, za dengan Z, sin dengan S, shin dengan SY, sod itu dilatinkan dengan S titik bawah, dod dilatinkan dengan D titik bawah, to dilatinkan dengan T titik bawah, do dilatinkan dengan Z titik bawah, ain dilatinkan dengan apostrof terbalik atau menghadap ke atas, ghain dilatinkan dengan ro, fa dilatinkan dengan F, qaf dilatinkan dengan qi, kaf dilatinkan dengan K, lam dilatinkan dengan L, mim dilatinkan dengan M, nun dilatinkan dengan N, waw dilatinkan waw, ha, hamzah, dan ya seperti yang ada di layar. Yang pertama, latihan menulis transliterasi level pertama atau tingkatan paling mudah. Nah, latihan menulis transliterasi level pertama yaitu kita menulis kata qoro'a. Ko tadi dilambangkan dengan huruf qi. Jadi pakailah qi, qoro'a, yaqro'u, kataba, yaktubu. Nah, ini yang versi paling mudah. Kemudian ketika kita menemui bacaan Arab panjang atau bacaan mat, biasanya kita sebut itu vokal panjang, maka kita ketika mentransliterasi itu menggunakan tanda ini, tanda lebih besar. Jadi qiraatan, maqru'un, kitabatan, maktubun. Nah, ini vokal panjang. Jadi kalau vokal panjang menggunakan
atau menggunakan tanda simbol lebih besar, oke? Ketika vokal panjang. Yang kedua, cara menulis vokal panjang. Oke, pastikan sudah terinstall font Times New Arabic pada Words yang kalian punya. Yang kedua, gunakan simbol lebih besar atau disebut tanda kurung siku setelah huruf yang akan dibaca panjang. Yang ketiga, jika semua teks menggunakan font Times New Roman, ikutilah langkah ini. Yang pertama, klik Ctrl H atau replace pada kolom Find What dan replace with, tulis simbol lebih besar atau simbol kurung siku. Kemudian klik More, Format, kemudian Font. Pada Latin Text Font, cari Font Times New Arabic, lalu klik OK. Kemudian yang C, klik Replace All, selesai. Oke, kita tes tulis langsung ya, praktek langsung. Kita tulis terlebih dahulu Arabnya. Oke, karena di sini keyboard saya itu tidak ada simbol Arab, maka saya memakai on screen keyboard. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kalian mau mempraktekkan transliterasi, pastikan bahwa yang pertama kalian sudah mempunyai font Times New Arabic. Oke? Di sini. Kemudian yang kedua, kalian juga harus sudah ada di sini di pilihan bahasa dalam keyboard itu sudah ada Arabic ya. Kalau misalnya belum ada Arabic, jadi kalian tinggal pergi ke setting ini, kemudian pencet klik Times and Language, kemudian kalian klik yang add language, kalian tambahkan language Arabic. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita praktek sekarang, kita tulis qiraatan. Kita kasih harokat ya. Kalau mau mengasih harokat teman-teman, kalian tinggal klik shift, kemudian kalian lihat harokat yang mau kalian pakai. Qiraatan. Marbuto ini. Nah, kita perbesar ya teman-teman, biar kelihatan. Sorry. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Cara menulisnya, transliterasinya seperti ini. Qiraatan, tadi kita rubah dulu bahasa keyboard kita menjadi ke English. Pakai tanda siku ya, pakai tanda siku atau lebih besar. Qiraatan, seperti ini. Kemudian setelah itu kita Ctrl H atau di replace. Nah, seperti ini. Ini kan kosong nih, nggak ada font yang akan kita rubah ke apa, find what, terus kita replace ke apa gitu. Jadi kita tambah di sini replace with, itu kita klik more, kemudian kita pakai format font, terus kita klik di sini Times New Arabic. Oke, enter. Nah, complex script font Times New Arabic. Oke. Tadi kita ketemunya apa? Pakai simbol apa? Oke. Simbolnya adalah lebih besar. Lagi. Kemudian kita replace all. Oke. All done. We made one replacement. Oke. Dulu.
Oke, jadi tadi salah ya teman-teman. Karena di sini saya itu memberi font Times New Arabic-nya itu di replace with. Jadi kita find word dulu di Latin text di bagian font. Kemudian kita type Times New Arabic. Oke, nah seperti ini. Jadi nanti dia akan berubah tulisan font Times New Arabic. Kemudian kita oke. Nah, sudah. Tanda vokal panjang. Vokal panjang itu nanti dia ketika sudah dirubah bakalan seperti ini teman-teman. Ada layar panjang di atas huruf yang panjang gitu. Kiroatan. Kiroatan. Nah, oke. Ini untuk vokal panjang teman-teman. Selanjutnya kita akan berpraktek lagi menulis titik di bawah huruf. Oke, menulis titik di bawah huruf. Dan tadi beberapa huruf Latin hasil transliterasi menggunakan titik di bawah huruf. Di antaranya itu huruf H, Shod, Dod, To, Zo. Ya, ini. Titik di bawah H, H, Shod, Dod, To, Zo. Ya. Oke, kita lihat cara menulis titik di bawah huruf. Contohnya, hamlun, sobrun, dorbun, tobibun, zohirun. Ini contoh ya teman-teman. Kemudian caranya adalah kita tambahkan simbol kawat gigi. Seperti ini, simbol kawat gigi. Ya. Kemudian setelah itu sama, caranya juga sama seperti yang di atas tadi, yaitu pastikan sudah ada Times New Arabic, kemudian klik Ctrl H atau replace pada kolom find word dan replace with, tulis simbol kawat gigi, kemudian klik more, format, font pada Latin text font, cari font Times New Arabic, lalu klik OK, kemudian klik replace all, selesai. Oke, kita praktek ya teman-teman. Sekarang yang tanda titik di bawah, transliterasi yang titik di bawah. Hamlun. Bentar, kita rubah dulu ke Arab lagi. Hamlun. Salah. Ham. Nah, ketika menulis Arabnya adalah ketika kita menulis transliterasinya seperti ini. Kita rubah dulu lagi. Ham. Nah, sebelum huruf mim itu kita kasih tanda kawat gigi seperti ini. Nah, ham. Kemudian kita kontrol H. Kontrol H lagi, kita rubah simbolnya menjadi simbol kawat gigi. Kawat gigi. Kita replace all, karena di sini juga kita harus pastikan ya, replace with ini sudah menggunakan font Times New Arabic. Oke, nanti akan muncul desain seperti ini. All done, you made one replacement. Nah, dia akan berubah menjadi tanda titik di bawah. Bentar teman-teman, ini kayaknya kita salah menulis titiknya. Jadi kita menulis titiknya itu bukan di A-nya ya teman-teman ya, tapi di huruf H-nya. Kita kontrol H lagi. Oke. Sudah. Seperti ini. Ini untuk tanda transliterasi menggunakan titik di bawah huruf. Lanjut. Menulis titik di bawah.
Jadi diingat-ingat ya teman-teman, huruf yang transliterasinya itu menggunakan titik di bawah, yaitu huruf H, Shod, Dod, To, Zo. Ya, temennya To, kemudian Zo. Sekarang kita mau praktekkan menulis, tadi sudah ya, cara menulis titik di bawah. Bentar. Menulis titik di atas. Nah, tadi kan titik di bawah, sekarang titik di atas. Nah, beberapa huruf Latin hasil transliterasi yang menggunakan titik di atas, diantaranya itu huruf Sa dan Zal. Sa temennya Ta, Zal temennya Dal. Ya, ini contohnya. Tasniyatun, madhabun. Oke, jadi menulisnya seperti ini ya. Tasniyatun. Nah, ketika menulis titik di atas, itu kita menggunakan garing miring ke kiri. Biasanya kan kalau garing itu kan madepnya gini. Tuh, ini beda ya teman-teman. Ketika transliterasi itu garingnya madep ke kiri. Madep ke kiri. Oke, contohnya. Oh, cara menulisnya. Cara menulis titik di atas. Yang pertama pastikan ini sudah terinstall ya. Kemudian gunakan simbol garing miring terbalik ya. Backslash setelah huruf yang akan diberi titik di atas. Nah, oke kita praktek langsung aja karena ini semua sama tata caranya, cuma kita hanya mengganti simbol-simbolnya aja. Tasniyatun. Oh jangan, mazhabun aja yang lebih pendek. Kita rubah dulu ke Arab lagi. Oke, kita type mazhabun. Oh, kelihatan ini. Nah, oh, sorry. Sudah, kita rubah lagi bahasa keyboardnya menjadi English. Mazhabun. Mas garis miring. Oh salah, ma. D garis miring kebalik. Mazhab. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl H. Kita rubah simbolnya. Garing miring. Garing miring ke kanan. Garing miring ke kiri. Kita replace. Sudah. Mazhab. Ya kan seperti ini. Mazhab. Oh sorry, pakainya Z. Pakainya Z. Mazhab. Zal itu pakainya Z. Kemudian cara menulis di atas udah. Oke, ini tambahan ya teman-teman. Ini sudah sampai ke tambahan. Jadi diingat-ingat garing miring ke kiri itu untuk huruf sa dan zal. Kemudian huruf ini titik di bawah itu ada 5 yaitu ha, son, dot, to, zo. Titik di atas ya. Nah, titik di atas itu huruf sa dan zal. Oke. Hanya itu aja simbol-simbol yang harus kalian hafal. Tambahan yaitu ai. Ketika untuk menulis diftong atau gabungan vokal yang berupa mat lain dalam ilmu tajwid menggunakan ai atau au. Contoh, ai. Kita menulisnya pakai ai bukan ay ya. Ai. Kaifa bukan k a y f a ya, tapi kaifa gitu. Au. Au itu kita pakainya a dan u bukan a dan w. Haula.
Jadi kesimpulannya, kalian ingat 3 simbol penting dalam proses transliterasi, yaitu simbol lebih besar, simbol kawat gigi, dan simbol garing miring kebalik. Yang kedua, pedoman transliterasi ini sudah merujuk pada pedoman SKB Menak, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987. Jika mau mengajukan artikel pada jurnal bereputasi, perhatikan pedoman penulis atau author guidelines untuk mendapatkan informasi terkait jenis transliterasi dan atau model citasi. Yang ketiga, teruslah berlatih dengan cara paling tidak melihat teks abjad Arab, lalu kemudian ditulis dengan abjad Latin dengan berpegang teguh pada pedoman transliterasi ini. Oke, selamat mencoba teman-teman. Oke, syukron kasiron. Alaikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.